Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Feisu. Nah adik-adik, gimana? Apa kabar kalian? Semoga Lause berharap kalian semua tetap sehat dan tetap ada sukacita. Karena hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami boleh bernyanyi dengan sungguh. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Izinkanlah biarlah apa yang kami lakukan hari ini dalam ibadah ini, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Lalu semua ajak kita sama-sama memuji kasih-Nya Tuhan yang begitu indah. Kita katakan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, katakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah adik-adik, pernah dengar nggak lagu yang bilang, ku mau jadi terang dan saksi Tuhanku? Maksudnya apa ya? Jadi terang dan saksi buat Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan mau kita menjadi terang. Maksudnya kita melakukan perintah Tuhan supaya orang lain yang gak mengenal Tuhan bisa berkenalan dengan Tuhan lewat diri kita. Nah yuk adik-adik, lo semua ajak kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Mau Jadi Terang dan Saksi Tuhanku. Bangkit berdiri ya, pakai gerakannya. Ku mau jadi terang dan saksi Tuhanku, terang yang bercahaya selalu. Jadi alat Tuhan, pancarkan terangnya, biar dunia melihat terang Tuhanku. Terangku bersinar, sinar bagi Tuhanku, terangku bercahaya, cahaya di dalam dunia, dalam suka atau duka, siang atau malam, terangku selalu bercahaya. Lebih semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini lagi. Ku mau jadi terang dan saksi Tuhanku, terang yang bercahaya selalu. Jadi alat Tuhan, pancarkan terangnya, biar dunia melihat terang Tuhanku. Terangku bersinar, sinar bagi Tuhanku. Terangku bercahaya, cahaya di dalam dunia, dalam suka atau duka, siang atau malam, terangku selalu bercahaya. Terangku bersinar, sinar bagi Tuhanku. Terangku bercahaya, cahaya di dalam dunia, dalam suka atau duka, siang atau malam, terangku selalu bercahaya.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Duduk yang manis, pasang telinganya ya. Yuk, selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, semua lagi di gunung nih. Sejuk banget, bahkan dingin. Nah, lagi nggak ada orang nih. Jadi semua buka aja ya maskernya ya. Oke, nah adik-adik senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Dan semua senang banget nih bisa naik ke atas gunung. Sekarang semua jadi inget loh, ada kisah di dalam Alkitab tentang di atas gunung. Nah, sebelum kita mendengarkan kisah ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita ambil dulu ya Alkitabnya ya. Nah, ini dia Alkitabnya. Adik-adik, masih ingat gak siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir? Bagus. Betul, yang bawa mereka keluar itu Allah, Tuhan. Tapi siapa ya yang Tuhan pakai jadi leadernya? Yes, Musa. Ya, Musa Tuhan pakai untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita sudah dengar ya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Walaupun Firaun merasa dia paling hebat, dia merasa paling kuat, tapi kalau melawan Tuhan dia nggak ada apa-apanya ya. Tuhan jauh lebih hebat. Dan akhirnya semua orang Israel bisa keluar dari Mesir. Senang gak adik-adik? Senang ya. Dan mereka bisa melihat, wow, hebat ya Tuhan kita. Luar biasa ya Tuhan kita. Dan akhirnya adik-adik, tahu kan mereka akhirnya akan pergi kemana ya? Betul, mereka mau pergi ke tanah perjanjian, satu tanah yang Tuhan berikan buat mereka. Dan kalau mau sampai ke sana, mereka harus berjalan kaki. Adik-adik, waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat, jadi mereka jalan kaki. Jalan kakinya di mana? Jalan kakinya di padang gurun. Wow, tahu nggak adik-adik padang gurun itu seperti apa? Kayaknya di Indonesia nggak ada padang gurun ya, jarang sekali. Karena di Indonesia itu subur, banyak pohon, banyak hutan, iya kan? Wah, kalau di Timur Tengah sana itu banyaknya padang gurun. Dan orang-orang Israel ini harus berjalan di padang gurun, adik-adik. Jalan di padang gurun enak nggak ya? Nah, jalan di padang gurun itu tidak gampang loh adik-adik. Kenapa? Karena padang gurun itu jarang sekali ada pohon. Dan di sana cuma ada apa? Jalanannya berbatu-batu atau berpasir-pasir. Jadi kalau siang panas banget. Tapi kalau malam kedinginan kalau malam. Jadi mereka bagaimana dong? Kasihan ya. Tapi mereka punya Tuhan yang menyertai mereka. Jadi waktu mereka berjalan, waktu sedang panas ya, panas, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih tiang awan. Wah, Tuhan kasih awan. Jadi mereka nggak kepanasan. Waktu malam harusnya kedinginan kan? Tapi Tuhan kasih apa? Tuhan kasih tiang api. Jadi mereka tidak kedinginan, mereka bisa tidur dengan tidur dengan nyenyak, enak sekali ya adik-adik ya. Lihat,
Tapi mereka terus harus berjuang loh. Mereka harus tetap berjuang untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Mereka jalan dengan semangat ya adik-adik. Nah, ketika mereka sedang berjalan, airnya habis. Air minum habis adik-adik. Aduh, haus. Enak nggak adik-adik kalau haus? Nggak enak. Lalu mereka jalan-jalan. Sampai ke satu tempat, nama tempatnya Marah. Nah, tempat itu waktu mereka lihat, wow, hore, ada air. Wah, asik, ada air, kita haus. Lalu pas mereka minum, apa? Airnya pahit, nggak bisa diminum. Aduh, pahit airnya, udah kehausan, kena pahit lagi. Mereka langsung apa? Mereka langsung marah-marah. Marah-marah sama siapa? Sama Musa. Mereka langsung bilang, Musa, kamu ya bawa kami keluar dari Mesir. Kamu mau ya supaya kami mati kehausan di sini? Hah? Wah, mereka marah-marah. Nah, adik-adik, Tuhan sedih nggak lihat orang Israel? Betul, Tuhan sedih karena mereka marah-marah. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa berdoa kepada Tuhan. Musa minta tolong kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan kasih tahu Musa, ambil kayu. Ada satu kayu dekat Musa. Musa ambil, lalu Tuhan suruh lemparkan ke air itu. Waktu dia lempar, piur. Lalu Tuhan suruh minum airnya. Musa ambil airnya lalu manis airnya, enak sekali. Akhirnya semua orang Israel minum semuanya. Masih kehausan nggak adik-adik? Nggak kehausan lagi. Lalu mereka mulai berjalan lagi. Wah, sekarang apa lagi yang habis? Makanannya habis. Ya, lapar dong. Kruk, 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 kruk. Wah, perutnya bunyi-bunyi. Kruk, 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 kruk. Wah, mereka apa lagi? Mereka marah lagi sama Musa. Musa, kamu bawa kami ke padang gurun seperti ini. Gara-gara kamu kami ada di sini. Dulu, waktu di Mesir enak. Kami bisa makan daging. Kami bisa makan ayam. Hah? Kami di sini mati kelaparan. Wah, mereka marah-marah lagi adik-adik. Adik-adik suka marah-marah nggak? Sama mama, sama kakak adik, suka nggak? Sama ya seperti orang Israel ya. Wah, waktu mereka marah-marah, Tuhan sedih nggak? Tuhan sedih sekali. Ya, waktu mereka kelaparan, bukannya mereka berdoa, tapi malah marah-marah kepada Tuhan. Marah-marahnya sih nggak berani kepada Tuhan, tapi kepada Musa. Kalau marah-marah sama Musa, sama aja kan marah-marah sama Tuhan. Yang bawa mereka keluar dari Mesir siapa? Tuhan. Nah, adik-adik, makanya Tuhan sedih lihat mereka marah-marah. Tapi Musa itu apa? Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tahu kok apa yang orang Israel butuhkan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Musa, besok pagi suruh orang Israel pagi-pagi sudah bangun dan mereka lihat ke padang. Nanti waktu mereka bangun dan lihat ke padang, di situ sudah banyak makanan untuk mereka. Wah, dan benar adik-adik, besok paginya orang Israel bangun, dan ketika bangun mereka lihat, ih, ada apa yang putih-putih ya, kecil-kecil putih-putih, ini apa ya? Kata Musa, itulah makanan dari surga buat kamu, makanan dari Tuhan buat kamu. Lalu waktu mereka makan, hop, manis, enak, wah, makanan dari Tuhan enak ya. Lalu mereka bilang, cuma ini aja, nggak ada daging. Wih, marah-marah lagi. Aduh, adik-adik sedih ya. Mereka suka marah-marah. Nah, akhirnya Tuhan mengirimkan burung puyuh banyak sekali, sehingga mereka bisa makan
daging. Nah adik-adik, kita mau nggak seperti orang Israel? Yang suka marah-marah. Waktu susah sedikit langsung marah-marah. Mau nggak adik-adik? Jangan ya. Kita mau belajar waktu kita lagi susah, lagi butuh apa, bukan marah-marah, tapi apa? Berdoa, minta sama Tuhan, ngomong baik-baik dengan papa mama, iya nggak? Nah, akhirnya orang Israel mereka terus berjalan ya di padang gurun. Tapi mereka tidak bertambah baik, sikap mereka tidak bertambah baik. Akhirnya Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, adik-adik, kita mau lihat yuk apa yang Tuhan katakan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Dan ketika mereka berjalan melalui padang gurun Sinai, lalu pergilah Musa dan Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Di atas gunung, kemudian Tuhan memberikan 2 loh batu, 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain padamu. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lupa untuk selalu beribadah pada hari Minggu. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh. Dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. Jangan mencubit dan memukul adik atau kakakmu. 7. Jangan berzina. Dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri. Tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta atau bohong tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Jangan iri hati kepada orang lain. Akhirnya Musa turun membawa 2 loh batu, 10 perintah Allah untuk bangsa Israel supaya mereka taati dan lakukan. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah buat bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus merangkumkan 10 perintah itu jadi 2 perintah. Adik-adik masih ingat? Iya, Tuhan Yesus berkata yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, hukum yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kita mau ingat ya, Tuhan kasih kita perintah buat apa ya? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan senang dengan hidup kita. Contohnya, setiap hari
Setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa ya adik-adik, betul, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menghormati Tuhan. Nah adik-adik, lalu yang kedua, mengasihi sesama manusia. Hukum mengasihi sesama manusia yang pertama apa? Yang diingetin, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah adik-adik, semua mau tanya, hari ini kita memperingati hari apa? Yes, hari ini kita memperingati hari ayah, hari papa, Father's Day. Ya, betul sekali. Hari ini adalah Hari Papa Internasional. Di sini siapa yang punya papa? Angkat tangan. Ya, yang nggak punya papa, siapa yang punya kungkung? Iya. Nah, hari ini kita diingatkan untuk harus menghormati papa kita. Hormatnya gimana? Hormat, gerak. Gitu ya? Bukan. Hormat itu artinya kita harus menghormati, menghargai papa kita. Kalau papa kita ngomong apa, harus kita apa? Dengarkan. Lalu kemudian kita taati, kita lakukan. Ya. Lalu kalau papa pulang, kita melayani papa. Kita berterima kasih sama papa yang sudah bekerja keras untuk mencukupi keluarga kita. Nah, adik-adik, hari ini jangan lupa ya. Selesai ibadah, kalian peluk papa kalian dan bilang apa? Happy Father's Day, Papi. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Ayah. Ya, terserah kalian panggil apa papanya. Ucapkan selamat hari ayah, papa. Selamat hari papa. I love you. God bless you. Ya, dan dicium papanya. Ya, adik-adik, jangan lupa kita kembali ingatkan firman Tuhan. Tuhan berikan kita perintah supaya kita hidupnya boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita sendiri pun jadi happy. Hidup kita sendiri pun jadi berguna. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami peraturan, memberikan kami perintah. Kami tahu Tuhan, Engkau berikan ini semua karena Engkau mengasihi kami. Engkau sayang kepada kami. Engkau mau supaya hidup kami memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur untuk Papa Mama yang juga memberikan peraturan kepada kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh mentaati Tuhan dan mentaati papa mama kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, bye-bye, God bless you. Nah adik-adik sudah dengar ya 10 perintah Allah. Nah alangkah baiknya adik-adik, Tuhan pasti senang kalau kita semua mentaatinya. Hati-hati adik-adik, jangan pikir kalau kita nakal-nakalan, kalau kita berbohong atau melakukan hal yang jahat, Tuhan nggak tahu. Hati-hati, Tuhan tahu adik-adik, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tuhan selalu melihat. Oh ya, yuk. Yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan selalu mendengar apa yang kita ucap, apa yang baik maupun yang bohong. Oleh sebab itulah jangan suka berbohong. Ingat,
berbuat apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan selalu mendengar apa yang kita ucap, apa yang baik maupun yang bohong. Oleh sebab itulah jangan suka berbohong. Ingat, Tuhan mendengar. Nah, adik-adik, yuk dari hari ini kita ingat selalu perintah Tuhan, belajar untuk mentaatinya. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bernyanyi dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.